Patu Roji, satu rasa, satu hati, satukan pikiran. Tentunya masih di podcast Ngopi, Salam Channel Kecamatan Kanigeran. Dan pada hari ini, ini adalah dalam rangka masih rangkaian kegiatan HPSN, Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023. Di studio Salam Channel kedatangan beberapa orang, yang pastinya siapa beliau. Tetap jangan kemana, masih di podcast Ngopi Kecamatan Kanigeran. Buat konco ngopi di rumah, jangan lupa saksikan podcast Ngopi, Ngobrol Pintar di Salam Channel Kecamatan Kanigeran. Jangan lupa like, comment, subscribe Salam Channel. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Budi Kris. Wah, ini sudah lama tidak berjumpa ini kayaknya. Dan kalau kita melihat beliau, ya, jadi siapa sih? Ini adalah salah satu kalau kita bilang bukan tokoh ya, jadi pahlawan-pahlawan. Wah, pahlawan lingkungan hidup yang ada di Kota Probolinggo tentunya. Siapa beliau? Dan kalau di yang saya sampaikan nantinya, jadi ada beberapa yang apa sih sebetulnya. Nah, nanti kita akan ngobrol lebih jauh dengan beliau. Oke, Pak Budi sama dengan Pak Sinten Pak ini ya, Pak Saifuddin. Nah, selamat datang di Ala Studio Salam Channel. Ala Pak, Ala Studio. Jadi luar biasa. Jadi yang pasti Pak, kita sedikit flashback aja Pak Budi sama Pak Saifuddin, bahwasanya di Kecamatan Kanigeran. Jadi kita punya inovasi, salah satunya adalah yaitu podcast. Nah, sebuah podcast apa sih? Jadi kita ada namanya podcast Ngopi Pepi namanya Pak. Apa Pepi? Yaitu sebagai sarana promosi, edukasi, publikasi dan informasi. Jadi itu indikatornya Bapak. Jadi indikator PP-nya. Promosi buat siapa? Jadi memang arahan dari Pak Camat, semua UKM yang ada di Kecamatan Kanigeran kita promosikan secara gratis melalui podcast ini. Harapannya di sana. Jadi targetnya seperti itu. Nah, terus edukasi apa sih? Nah, ini adalah edukasi. Termasuk nanti ada sebuah publikasi dan informasi, dan alhamdulillah sampai saat ini Bapak kita nggak ini ya. Jadi yang awalnya kita hanya di studio di akun medsosnya Kecamatan Kanigeran, medsos kita punya YouTube. Awalnya memang hanya 200, dan ketika ada podcast, nah ini sebetulnya warga atau masyarakat di Kota Probolinggo ternyata menyukai dari podcast Ngopi ya. Sedikit saran Bapak Budi Kris bisa sampaikan apa sarannya Pak untuk podcast Ngopi? Mungkin ada masukan, monggo Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya apresiasi dulu bahwa kehadiran yang merupakan terobosan dari Kecamatan Kanigeran dengan podcast ini hadir pada waktunya. Ketika hadir pada waktunya, mestinya juga beriringan dengan indah pada waktunya. Wah. Ini yang buat kita kangen ini. Apa ya? Gocekan kalau Ya, artinya bahwa kehadiran podcast ini sebagai langkah yang menurut saya tepat. Artinya ketika masyarakat juga dalam posisi katakanlah di persimpangan jalan, kemana saya harus bisa melakukan promosi produk saya, kemana saya bisa memperoleh sebuah edukasi, kemana saya bisa melakukan publikasi produk saya, dan kemana saya bisa mendapatkan informasi. Nah, dengan hadirnya Pepi ini luar biasa. Jadi sekali lagi apresiasi, podcast hadir dengan Pepi ini selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Indah pada waktunya. Wah, terima kasih. Wah, ini salah satu sebuah persepsi dari Bapak Budi Kris. Wah, kalau yang saya tahu secara pribadi, beliau adalah mantan kepala DLH. Wah, ini yang biasa kita biasanya kita diberi edukasi sama beliau. Wah, dan saat ini karena masih cinta terhadap lingkungan, masih sama Bapak Budi Kris. Oke, sedikit saja saran Bapak Saifuddin. Kalau saya cuma lihat di kadang lihat di medsos jadi seperti itu. Kita jadi Pak Saifuddin. Monggo Bapak. Iya, jadi sama sih, saya memberikan apresiasi yang luar biasa ke podcast milik Kecamatan Kanigeran ini. Jadi memang sekarang ini
apa ya, informasi sudah bergeser. Kalau dulu-dulu kita lebih mengandalkan media mainstream ya. Nah, anak-anak sekarang ini sudah meninggalkan itu, mereka lebih tertarik dengan media sosial karena hanya dengan HP yang kita bawa kemana-mana, mereka bisa mendapatkan informasi dan seterusnya, sehingga keberadaan podcast milik Kecamatan Kanigaran ini sebetulnya sudah langkah yang luar biasa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi anak sekarang. Wah, amin. Dan yang pasti Bapak, jadi seperti ini. Jadi ketika kita berbicara masalah podcast, memang ada off air, ada on air, dan selama ini ada beberapa yang memang kita on air dalam artian live. Nah, jadi ada yang di live Facebook, ada yang nantinya kita pernah di live YouTube. Jadi semuanya memang nantinya, kenapa sih ada live? Karena adanya sebuah interaksi. Karena ini kan edukasi. Nah, nantinya ya mau izin nanti kalau memang pada waktu di akun medsos kami, akun Facebook kami, kalau ada beberapa pertanyaan kan, kami mau izin untuk bisa dijawab Pak ya. Kalau memang waktunya mencukupi, kan? Nah itu. Nah ketika berbicara PP Bapak, seperti yang kami sampaikan tadi bahwasanya memang ada ajang promosi. Kelebihan dari podcast kami adalah Bapak, jadi semua produk yang ada di UMKM mereka akan berlomba, termasuk yang di depan ini Bapak. Ini adalah salah satu sponsor setia kami, yaitu Roti Cimut, asli produk UMKM Kecamatan Kanigaran. Nah kewajiban kami sebagai host, nah itu harus memang ini harus dipromosikan. Jadi setiap podcast itu memang harus berganti ya Pak. Jadi setiap display yang di sini memang iya. Dan kelebihan dari kami adalah ketika ada salah satu UMKM yang memang kami podcast, jadi ketika mereka tidak punya titik koordinat, kami buatkan secara gratis titik koordinatnya, mapnya, terus kita buatkan profilnya, kita beri ruang displaynya, jadi seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya seperti yang disampaikan, ini memang diterima. Dan warganet, dan kita punya nama warganet yang ini Konco Ngopi Bapak. Jadi semuanya memang kita kan ngopi. Nah semuanya yang kita punya netizen namanya Konco Ngopi, yang ditunggu-tunggu. Insya Allah nantinya di YouTube jangan lewatkan juga. Yang belum subscribe, kami tidak usah ngomong subscribe, silahkan di subscribe kalau memang bagus. Kalau nggak bagus, ini nggak usah, nah, kan gitu ya. Jadi kita nggak ada penekanan harus subscribe. Oh nggak usah, janganlah. Gitu. Jadi biarkan warga sudah pintar menilai. Oh iki Pak, oh iki api, oh enggak kan seperti itu. Enggak Pak Budi dan Pak Saifuddin ini kira-kira siapa dulu yang mau ini kan ya? Dan buat Konco Ngopi dan warganet, jadi beliau yang sudah ada di sini perlu kami informasikan. Jadi Bapak Saifuddin nanti akan berkenalan sendiri. Jadi beliau adalah Ketua Papesa Kota Probolinggo. Apa sih Papesa? Dan kalau untuk yang di samping yang sebelah samping kiri sendiri, siapa sih yang nggak tahu dengan Pak Budi Kris? Nah nanti monggo bisa diperkenalkan Pak Saifuddin. Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngopi ya, Konco Ngopi. Iya, Konco Ngopi dari podcast Kecamatan Kanigaran yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Saifuddin Yuhri ya. Saya saat ini diamanai oleh teman-teman untuk menjadi Ketua Papesa, dan alhamdulillah untuk saat ini merupakan periode yang kedua. Kami dipilih tahun 2017 bulan Desember, kemudian di tahun 2021 ya itu dilakukan pemilihan lagi, dan alhamdulillah saya dipilih lagi. Mungkin kami perkenalkan tentang Papesa dulu ya. Monggo, siap. Papesa ini lahir di tahun 2006, tepatnya di bulan Juni, jadi usianya sudah 17 tahun ya kira-kira. 17 tahun ya Bapak ya. Yang dewasa, sudah harus mandiri maksud saya, dan alhamdulillah kita sudah membuktikan kemandirian itu karena di tahun 2017 Papesa sudah memiliki badan hukum ya Pak Budi, dibantu beliau. Jadi beliau ini bidannya Papesa yang melahirkan. Siapa? Ya, jadi baru kali ini ada bidan laki-laki. Ya, kemudian kami fokus di masalah pengelolaan sampah, tapi lebih luas lagi untuk urusan lingkungan hidup. Jadi tidak terbatas pada sampah sebetulnya. Cuman singkatannya memang perkumpulan peduli sampah. Jadi isinya memang orang-orang yang memiliki kepedulian. Nah, peduli dengan berbagai potensi yang anggota kami miliki. Ada yang mengelola bank sampah, berarti juga
punya kepedulian dengan cara mendirikan bank sampah. Ada yang peduli dengan menyumbangkan pikirannya. Kemudian ada yang peduli misalkan dia memiliki keterampilan untuk daur ulang. Jadi anggota kami sangat beragam dan alhamdulillah saya juga belajar mengenai nilai-nilai sosial dari ibu-ibu, bapak-bapak yang luar biasa dari anggota kami. Dan mungkin salah satu tema dari HPSN tahun ini, jadi sebenarnya wujudkan sampah. Jadi tuntaskan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu mungkin yang di ini ya, yang dipegang untuk yang hari ini. Oke, pertanyaan saya cuma satu, Bapak. Iya, Pak. Ketika kita berbicara Papesa, selain di Kota Probolinggo memang ada, Pak? Papesa ya? Kalau Papesa adanya kemudian di Probolinggo. Oh, saja. aplaus dong. Ini yang kalau orang Jakarta ini yang gue suka nih. Oh, di Probolinggo satu saja. Hanya di Probolinggo saja. Alhamdulillah. Istilah Papesa, iya. Dan itu mungkin berkat juga dari beliau. Bidan. Iya. Karena yang pasti ketika ada salah satu PD yang memang harus bersinergitas seperti itu, Bapak Nggih. Iya. Saya bersyukurnya begini, dengan bidannya Pak Budi ini, Papesa ini menjadi organisasi yang dinamis. Artinya organisasi tidak kemudian diam, tapi benar-benar kita itu berusaha untuk melaksanakan fungsi organisasi. Jadi kita ada restrukturisasi organisasi. Jadi periode kepengurusan benar-benar kita ada batasnya, kemudian kita lakukan pemilihan dan seterusnya. Juga kami juga terlatih untuk membuat program kerja, kemudian melaksanakan, ada monitoring, evaluasi dan seterusnya, sehingga organisasi ini benar-benar kita upayakan berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Karena yang pasti warganet takut ngopi bahwasanya ketika kita berbicara masalah sampah, kalau yang koreksi kalau kami salah Pak Budi Kris ya. Jadi salah satu penyumbang terbesar itu termasuk di Indonesia sampahnya kalau nggak salah di tahun 2020 apa 2021, dan itu menjadi masalah yang menjadi masalah nasional kan seperti itu. Harapannya kan dengan adanya Papesa, harapannya apa sih? Nah, itu akan sedikit mengurangi permasalahan sampah yang ada di Kota Probolinggo. Wah, seperti itu kan sebetulnya ya. Jadi ya mohon maaf Bapak. Jadi hostnya memang tidak tahu tidak tahu masalah persampahan. Wah, dengan seperti ini kan edukasi, bukan hanya edukasi buat kita, tapi buat yang warganet atau konjong ngopi yang ada di rumah. Wah, ini adalah sebuah edukasi yang nantinya apa sih yang disampaikan oleh Bapak Budi Kris atau Bapak Saifuddin. Seperti itu Bapak ya. Ya. Pak, ketika berbicara masalah Papesa, terus kok moro-moro. Nah, itu kan gini, tidak mungkin kan ketika terbentuk Papesa. Kok moro-moro Papesa itu gimana? Kenapa Pak? Awalnya. Iya, ini sebenarnya yang lebih tepat. Gitu. Bedanya ini yang lebih cerita. Karena saya juga numpang di tengah jalan. Jadi saya gabung Papesa saya di tahun 2015. Sementara lahirnya itu tahun 2006. Jadi kalau historisnya ya, kok tiba-tiba muncul bayi yang namanya Papesa, mungkin lebih tepat Pak Bidanya gitu. Oh, gitu. Oke, monggo Bapak bisa diperkenalkan terlebih dahulu. Nah, mungkin yang di rumah masih kangen Bapak sama Bapak Budi Kris ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Kalau saya katakan di samping Salam Channel, ya Ngopi Pintar Kita Negara ini untuk panjenengan semua dan kita semua. Saya tadi sebutkan konco ngopi, ya saya sebut aja Copi gitu aja. Copi. Wah, ini aneh. Ini baik istilah Copi ya. Jadi berkenaan dengan Papesa ini sedikit menambahkan aja bahwa memang tahun 2006 ya ketika Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup baru dibentuk. Jadi Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup dibentuk tahun 2005, Agustus 2005. Itu merger gabungan dari Kantor Lingkungan Hidup dan Subdis Kebersihan dan Pertamanan. Jadi ada semangat sebagian warga masyarakat ya yang sudah ada embrio menjadi kelompok masyarakat, ada semangat untuk melakukan pemilahan sampah. Ya, organik dan organik. Yang anorganik, kertas, plastik. Ada semangat memulai memilah. Karena harapannya tidak semuanya supaya tidak terangkut ke TPA, supaya umur TPA lebih awet. Jadi dari sumber sampah itu dipilah, yang
daun-daunan, yang organik disendirikan, kemudian yang anorganik sederhananya ya kertas dan plastik ini disendirikan dulu. Nah, semangat itu muncul dari beberapa orang, kemudian berhimpun, ada beberapa, akhirnya ada semangat mereka untuk berhimpun dan menamakan diri saat itu Paguyuban Peduli Sampah. Artinya terdiri dari orang-orang yang pada situ punya aktivitas melakukan pemilahan, ada kepedulian supaya sampah di rumahnya ini tidak semuanya terangkut oleh penarik gerobak sampah, tidak semuanya nanti terangkut ke TPA, paling tidak dari sumber sampah rumah tangga ini terpilah dulu. Nah, ketika ada beberapa orang ada tujuan yang sama, ada keinginan bersama, ada kepedulian bersama, sehingga menghimpun diri menjadi Paguyuban Peduli Sampah. Bulan Juni tahun 2006 itu. Kemudian terus beraktivitas, berkembanglah kelompok-kelompok masyarakat ini dari RW 1 ke RW yang lain, dari kelurahan 1 ke kelurahan lain dan sebagainya. Kemudian punya peran tersendiri bersama pemerintah kota, menjadi mitra Dinas Kebersihan Lingkungan Hidup, kemudian menjadi mitra Badan Lingkungan Hidup, menjadi mitra Dinas Lingkungan Hidup, jadi 3 kali dengan baju yang berbeda. Dan saya masing-masing sempat mencicipi. Nah, terus dinamis, kehadiran Pak Besa ini dirasakan sangat membantu dua sisi, juga membantu pemerintah kota. Ya, ketika ada katakanlah evaluasi Adipura misalnya, Pak Besa ini juga bisa melakukan aktivitasi, mediasi, fasilitasi dan sebagainya, dan juga membantu masyarakat dalam rangka edukasi. Jadi semangat mengedukasi masyarakat supaya tingkat kesadaran, tingkat kepeduliannya terhadap sampah ini semakin berkembang, semakin tumbuh berkembang, dan tidak jauh berbeda dengan PEPI. Ya. Promosi, edukasi, publikasi dan informasi. Ada Pak Besa, ada PEPI, Pak. Dan juga Copi. Ya, berkeluarga itu adalah sebuah pesan moral yang disampaikan oleh Bapak Budi Kris. Karena kalau saya sih sudah tidak diragukan lagi sih siapa beliau, karena beberapa memang salah satu sepak terjangnya ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, termasuk nanti ada salah satu beliau ini kalau nggak salah sebagai motivator penegakan perda, pembuatan perda tentang lingkungan hidup, nggak tahu yang apa nanti bisa disampaikan. Saya masih ingat ini sepak terjangnya beliau ini. Oke, Bapak, karena di sini ngopi, jadi ngopi itu ngobrol pintar santai. Monggo kalau mau dicicipi hidangannya, soko kopinya gitu. Kita santai aja Bapak Safiyuddin ya. Oke. Ya. Karena yang pasti Bapak Safiyuddin sekarang berdomisili di ini ya, Jerebeng Wetan ya. Kelurahan Jerebeng Wetan. Salah satunya kalau nggak salah yang di The Gade ya, yang itu yang pernah di launching sama Bapak Wali Kota ya. Ini kan memang jadi kalaupun masa kerja masa baktinya sudah 2 periode, ya wajar lah karena memang sudah ada sepak terjangnya dari beliau Bapak Safiyuddin. Saya tahu itu pada waktu itu memang kami sempat diundang, ini ternyata ada pemilihan sampah dan memang sangat bermanfaat buat warga sebetulnya Bapak ya. Ya, alhamdulillah. Pak, ketika berbicara masalah sampah, apa sih masalahnya yang ada di Kota Probolinggo itu Pak? Yang paling pelik itu apa sih Pak? Jadi seperti yang kita ketahui bareng-bareng ya, bahwa Probolinggo itu jumlah penduduknya semakin kembang ya. Dulu sawah-sawah produktif, sekarang sudah menjadi perumahan, termasuk rumah saya. Dulu itu sawah produktif, kemudian sekarang menjadi perumahan. Artinya sekarang unit-unit produksi menjadi sekarang produksi sampah. Kalau produksi padi sekarang produksinya sampah. Dan setiap hari. Jadi kalau kita melihat data bahwa di Kota Probolinggo jumlah penduduknya kemudian sekitar 260.000 ya. Kemudian dengan rata-rata per orang per hari itu memproduksi sampah sekitar 6 ton Mbak ya, atau anggap aja sekitar 0,6 kilo ya. Maka setiap harinya sekitar hampir 150 ton sampah setiap hari. Sementara TPA kita saat ini sudah hampir overload, informasinya begitu. Sudah diambang batas berarti Pak ya? Bisa lebih menjelaskan kondisi TPA kita. Sementara perluasan ke belakang itu kalau nggak salah udah pantai ya. Iya. Benar Timur sudah jadi kampung. RT 7, RW 7 Kelurahan Sukabumi. Artinya betapa kita untuk memperluas, saya yakin pasti ada kesulitan karena ini juga dialami oleh kota-kota lain. Nah,
Artinya di sini dituntut di setiap sumber sampah, termasuk masyarakat di dalamnya, untuk melakukan upaya pengurangan. Kalau ini tidak dilakukan, ya mungkin umur TPA-nya Pak Dani, Pak Budi ini sebentar lagi udah wassalam. Kalau udah begitu mau dibuang kemana kira-kira? Iya. Di rumah kita nggak mungkin, apalagi rumahnya tiba-tiba kecil seperti rumah saya. Ini kan kita nggak mungkin untuk membuang sampah di mana lagi. Artinya upaya reduksi sampah ini harus dilakukan. Nah, reduksi ini sangat berkaitan dengan pembangunan budaya, pembangunan kesadaran bahwa melekat kewajiban masyarakat sebagai salah satu sumber sampah untuk melakukan reuse ini, untuk melakukan reduksi. Terus kemudian Pak Pesa juga mengambil peran itu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita sosialisasikan, termasuk ada Perda nomor 5 tahun 2010, undang-undangnya ada undang-undang nomor 18 ya tahun 2008 dan seterusnya, supaya semuanya melek bahwa pengelolaan sampah yang sementara ini banyak kalangan yang menyatakan itu adalah cara yang benar. Contohnya, saya sudah membayar tukang gerobak, ya sudah, pokoknya seluruh sampah dari rumah tak taruh di depan, ada yang ngangkut, seolah-olah itu benar, seolah-olah ya seperti itulah kan. Nah, ini kita bangun, ternyata tidak seperti itu, harus ada pengurangan yang dilakukan, misalkan seperti itu Bapak. Jadi kita sekali lagi mengambil peran edukasi ini menjadi fokus kami, supaya budaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan benar-benar terjadi di masyarakat Kota Probolinggo. Karena yang pasti dari yang seperti disampaikan oleh Bapak Saifuddin, 6 ton itu salah satu sumbangsi terbesar adalah sampah rumah tangga ya? Sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ya? Besar, Padahal ketika berbicara masalah sampah rumah tangga ya harusnya diawali dari rumah dulu ya, pemilahannya, maksudnya begitu kan Pak ya? Iya betul. Jadi seperti di lingkungan kami ya, kami kebetulan bermitra dengan salah satu perusahaan BUMN. Jadi di setiap rumah sudah kami sediakan, pasti ada bak sampah. Kemudian saya sampaikan untuk sampah-sampah yang masih mempunyai nilai ekonomis yang bisa dimanfaatkan, saya taruh di belakang. Jadi di rumah saya itu ada gantungan kresek-kresek gitu ya. Ada kresek untuk kertas, ada kresek untuk plastik, ada untuk logam kalau ada ya. Itu saya taruh di dalam. Jadi yang saya buang di depan, yang saya taruh di depan kotak, di kotak sampah itu yang residu. Nah, dengan pola seperti itu saya yakin dari 6 ton per orang per hari itu yang masuk di depan itu hanya sedikit, paling sekitar tinggal 20%. Artinya betapa banyak kemudian jumlah sampah yang bisa diselamatkan tidak menjadi sampah. Dan kemudian saya juga mengelola bank sampah. Jadi banyak manfaat, ada manfaat lingkungan, kemudian juga ada manfaat ekonomi. Ya, sebetulnya. Karena ketika berbicara masalah ekonomi, insya Allah nanti masyarakat akan sudah berubah pikiran mindsetnya ya. Ternyata sampah itu berkah Bapak Budi. Ya. Jadi harapannya kan di sana sebetulnya ya. Tepat dengan ini tema HBSN 2023, ujung-ujung untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, itu ada nilai ekonomi ya. Sebetulnya yang diharapkan seperti itu ya. Jadi sampahnya itu bisa menjadi nilai ekonomi kan seperti itu. Oke, Pak Budi, sepakat nggak sih sebetulnya apa yang disampaikan oleh selama ini ya? Jadi kesadaran masyarakat ya, kita nggak berbicara Kota Probolinggo sudah. Jadi kesadaran masyarakat terhadap sampah sebetulnya memang kan harus dimulai dari rumah kan sebetulnya. Sepakat nggak kalau memang masyarakat masih kurang sadar Pak? Ya, jadi ini menjadi aktivitas yang berkelanjutan. Aktivitas berkelanjutan tentunya tiada hentinya. Bahwa budaya peduli sadar sampah ini perlu terus digelurakan. Ya, itu tadi semangat bagaimana kita melihat bahwa jumlah penduduk bertambah, aktivitas bertambah. Sementara tempat penampungannya memproses sampah ini tidak bertambah. Ya, digampangkannya seperti itu. Jumlah penduduk bertambah, aktivitasnya bertambah, ya, usaha termasuk UMKM dan sebagainya. Sementara tempat pemrosesan sampah TPA ini luasnya tidak bertambah. Nah, tentunya dengan sangat-sangat peduli dan sadar kita masyarakat ini harus melakukan budaya peduli sadar sampah. Sampah saya yang saya hasilkan dari rumah ini harus bagaimana? Yaitu tadi harus ada pengurangan terus menerus. Ya, karena pengelolaan sampah ini ada 2 pilar. 1 pilar pengurangan, 1 pilar penanganan. Nah, pengurangannya ini yang perlu untuk dilakukan di masing-masing sumber sampah. Sisa sayur
buah-buahan yang diiris setiap pagi. Ini tidak harus masuk ke kotak yang akan dibuang ke TPA. Bisa dimasukkan dulu di kotak tersendiri, dan ini juga menjadi bahan baku kompos. Daun-daun hasil nyapu di halaman dan sebagainya, ini pun juga tidak harus dimasukkan di kotak yang diangkut oleh gerobak sampah. Bisa ditempatkan di lubang resapan biopuri, itu pun juga jadi kompos. Sisa makanan yang tidak habis, ya nasi, sayur-sayur, itu pun juga tidak harus ditempatkan di bak sampah di depan. Itu bisa ditempatkan di bak sampah sendiri, bak sampah aerob, dan itu pun jadi kompos. Jadi ada aktivitas pengurangan inilah yang akan berpotensi mengurangi sampah yang di TPS, mengurangi sampah yang ada di TPA. Harapannya terjadi reduksi. Tadi disinggung sekarang kurang lebih 110-100 ton per hari kota Probolinggo dengan asumsi 0,4-0,6 kilogram per jiwa. Yang masuk TPA ini 72 ton. Jadi sudah 50% lebih. Nah ini kalau tidak dilakukan upaya reduksi, ya kasihan TPA ini tidak akan menampung lagi. Harapannya yang masuk TPA ini paling nggak 30% dari jumlah. Harapannya bisa ditekan menjadi 40 ton per hari, mungkin akan lah. Tentunya upaya pemerintah kota juga sudah luar biasa. Ini sudah ada PDU, pusat daur ulang. Nah ini sisa-sisa aktivitas masyarakat, apakah itu organik, anorganik, ini bisa dilakukan rekayasa dengan teknologi, menghasilkan seperti batako, seperti paving, nanti juga ada kusen dari bahan-bahan sampah yang selama ini hanya terbuang saja. Kadang-kadang sederhananya ini Mas, saya sampaikan ini perlu selalu digelorakan gerakan budaya peduli sadar sampah. Nah, kadang-kadang membersihkan sampah di halaman dirasa sudah cukup. Ketika sudah terkumpul, ada plastik disapu jadi satu, daun juga jadi satu, kertas jadi satu, setelah itu kemudian dibuang di sungai. Seakan-akan selesai aktivitas bersih-bersih sampah. Padahal dengan dibuang di sungai berpotensi menimbulkan masalah bagi orang lain dan bagi tempat yang lain. Demikian juga jadikan satu yang dari rumah, dari belakang dapur, jadikan satu kemudian dibakar. Seakan-akan selesai, tapi sebenarnya berpotensi menimbulkan masalah. Oh gitu ya. Sehingga gerakan budaya peduli sadar sampah ini, GBP 2S ini perlu senantiasa untuk di apa tadi Pak? GBP 2S, gerakan budaya peduli sadar sampah. Sudah di launching itu Pak? Ya nunggu dari kecamatan. Tanpa pesah, wah yang pastinya kesimpulannya adalah warganet dan Konco Ngopi bahwasanya kesadaran peduli sampah. Jadi itu memang dari kita sendiri, mulai hari ini, mulai waktu ini, dan dari rumah sebetulnya, karena efek dari sampah ini sebetulnya seperti apa yang disampaikan oleh Bapak dua narasumber. Nah, jadi kalau sudah TPA-nya sudah menumpuk, mau dibawa kemana, sudah mau dilarikan kemana. Untuk itu yang buat Konco Ngopi, yuk mulai sekarang untuk pilah sampah. Jadi memang ya, atau mungkin gini Pak Budi, ini secara pribadi ya, ketika kita berbicara karena kan yang jadi permasalahan kesadaran masyarakat masih kurang ya. Kalau boleh jujur ya Pak ya, jadi ya termasuk saya sendiri mungkin ya, jadi terkadang ya bukan maksudnya di rumah kadang ya ini tidak pernah dipilah kan ya, apa memang tidak ada sampahnya. Permasalahannya kan banyak, ada tempat sampahnya tidak dipilah, bukan tidak dipilah, tidak dipisahkan antara organik sama non organik ya, mungkin seperti itu satu, atau mungkin dari memang kesadarannya kalaupun ada semuanya tempat sampahnya saking aja males kan seperti itu. Jadi faktor paling utama ya memang kesadarannya ya. Iya, sekali lagi bahwa gerakan budaya peduli sadar sampah ini pertama-tama hendaknya bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri dulu. Itu. Untuk kita sendiri, kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai dari lingkungan terdekat, dari rumah kita sendiri. Dan sekali lagi ini berproses Pak. Baik, kapan lagi dimulai kalau tidak mulai hari ini? Ya, siapa lagi yang mau mulai kalau tidak diri kita sendiri? Ya, kecamatan mana yang tidak mulai kalau bukan Kanigaran yang mulai? Catat. Wah, Pak.
kita kan sharing di sini ya, Pak Budi. Jadi ketika berbicara masalah kesadaran, mungkin nggak adanya sebuah sebuah usulan punishment seperti itu. Karena beberapa yang memang punishmentnya kalau memang dari pemerintah sebetulnya nanti kita nanti akan ngobrol sama dari DLH ya. Nah, sebetulnya punishmentnya seperti apa sih? Karena ketika berbicara masa sadar, terkadang Pak, ya mohon maaf ya, terkadang mereka nggak sadar kalau tidak ada punishmentnya, jadi tidak ada sanksi. Contoh, dulu kan orang bakar sampah itu seenaknya. Nah sekarang sudah ada perdanya. Nah, sekarang jarang kan kita temui orang bakar sampah. Nah seperti itu. Nah atau mungkin gebrakan dari Papesa, mungkin ada mengusulkan sebuah sebuah draft kalau memang misalkan di sampah rumah tangga tidak dipilah itu akan menjadi akan diberi sanksi, bisa nggak seperti itu? Atau mungkin ini mungkin aja Pak. Jadi untuk katakanlah untuk sebagai stimulus biar sadar kan gitu loh, biar TPA-nya tidak tambah seperti gunung kan. Ya terima kasih. Jadi harapan kita semua tentunya bahwa tumbuh kembangnya kepedulian dan kesadaran ini tidak harus melalui suatu punishment. Ini sebetulnya kerinduan kita sendiri. Bagaimana saya melakukan aktivitas di rumah ini, tidak usah ngenteni diseneni bapak, tidak usah ngenteni diseneni anak. Tapi ketika saya ada niatan untuk melakukan, saya lakukan. Jadi tidak harus nunggu ada satu punishment. Tapi karena kondisi sosial masyarakat dan sebagainya, memang setidaknya ada 3 yang harus kita lakukan Pak. Ya 3 beriringan. Yang pertama sekali lagi yaitu tadi meningkatkan pedulian kesadaran. Ya menjadikan sebuah budaya dalam diri kita sendiri, budaya peduli sadar sampah. Yang kedua tentunya perlu beriringan dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai. Ketika di jalan ada tempat untuk mengumpulkan sampah. Sekali lagi saya mengusulkan Pak, menyarankan supaya kata buang ini dihilangkan. Jadi kalau ada di tempat sampah biasanya kan kita buanglah sampah di tempatnya. Itu sekali lagi supaya dikurangi, dihilangkan kata-kata buang. Yang benar. Ya, kumpulkan sampah pada tempatnya. Oh, ini sebuah jadi seperti jangan membuang sampah sembarangan. Itu mestinya sudah tidak perlu ada. Nggak ada ya? Ya, karena image-nya jangan sampai diisi dengan buang, tapi diisi dengan kumpul. Kalau diisi dengan buang, kita naik mobil setelah makan lemper, ketannya masuk, daunnya bukan di jalan, daunnya isinya membuang. Tapi kalau isinya ngumpul, di mobil ada bak sampah kecil. Makanannya, minumannya masuk, bungkusnya, kemasannya ada di kotak itu. Karena jadi buang loh, kumpul pilah olah oke. Jadi yang kedua kepedulian penyadaran masyarakat secara bersama-sama. Yang kedua penyediaan sarana prasarana. Yang ketiga penegakan aturan secara memadai. Nah ini kita patut menyambut baik bahwa rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas ini oleh DPRD dan juga nanti dengan eksekutif ini juga semakin diperkaya, dilengkapi dengan sanksi. Nah mudah-mudahan ini juga nanti bisa dioperasionalkan. Di samping itu Kota Probolinggo juga sebenarnya bersyukur juga punya perda tentang ketenteraman dan ketertiban. Nah ini barangkali Satpol PP sebagai leading sektornya bisa terima kasih. Pak Saifuddin. Oke, ya Pak. Ada yang mau disampaikan sebetulnya apa terkait permasalahan sampah yang ada di Kota Probolinggo ini? Ya, jadi saya mungkin menambahkan seperti yang dijelaskan Pak Budi, perubahan istilah buang memang harus udah mulai kita ganti. Jadi dengan diksi buang itu, maka sebagaimana sosialisasi kepada masyarakat yang kami lakukan pada saat kami tanya sampah itu, jadi persepsinya sampah itu ya barang yang menjijikkan, sumber penyakit, yang jelek-jelek kan, karena memang di benaknya adalah buang. Karena pakai kata buang itu sesuatu yang tidak kita inginkan dekat dengan kita. Nah, dengan kita rubah dengan diksi yang baru, kumpulkan, artinya itu ada sesuatu, ada nilai ekonomi, ada macam-macam yang positif yang ada di dalamnya.
Sehingga saya sepakat ini harus mulai kita gaungkan kembali untuk merubah persepsi masyarakat bahwa tidak seluruh sampah itu menjijikkan sehingga harus dibuang. Di situ ada buliran emas yang harus kita selamatkan. Gitu. Benar sekali, Pak. Sampai saat ini, Pak, ketika kita berbicara masalah Papesa, jadi Papesa itu kan sebenarnya perkumpulan peduli sampah. Ya. Kalau ada yang ada di kota Probolinggo, mitranya sudah berapa, Pak? Ada apa aja sih, Pak? Ada, kalau nggak salah ada bank sampah ya. Jadi seperti itu. Apa aja, Pak Safriudin? Jadi kami memiliki anggota seperti tadi yang saya sampaikan, punya banyak potensi, beragam potensi dari anggota kami. Ada yang pelaku atau pengelola bank sampah, ada yang pelaku daur ulang, ada yang mungkin dari pemerhati misalkan begitu. Jumlah kami anggotanya sekitar 50 orang dan alhamdulillah sudah tersebar di seluruh kecamatan, tapi belum tersebar di seluruh kelurahan. Jadi ada beberapa kelurahan yang kami belum memiliki anggota di sana, dan ini menjadi program kerja Papesa untuk merekrut. Jadi harapan kami ke depan itu hampir seluruh kelurahan kita punya kader di sana, sehingga penyebaran informasi, edukasi dan seterusnya akan merata menjangkau ke seluruh kota. Jadi buat warganet untuk Konco Ngopi, seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi Kris atau Bapak Saifuddin, sebetulnya kalau permasalahan sampah memang intinya kan cuma 3, sadar, peduli, dan budaya mulai sekarang. Jadi termasuk nanti adanya penyediaan sarpras yang memadai. Nah, nanti kita akan mencoba ngobrol dengan salah satu salah satu pihak dari yang berkompeten dalam hal ini adalah DLH. Wah, nanti kita coba undang. Nah, terus yang ketiga adanya penegakan, yaitu salah satu penegakan ya peraturan. Nah, yang sampai saat ini sudah akan digodok, yaitu RA rancangan untuk perdanya. Nah, seperti apa? Kita tunggu aja seperti apa sih yang disampaikan oleh harapan dari Papesa sendiri. Oke, Pak Budi Kris, ngomong-ngomong sih Pak ya, kita ngobrol santai aja di sini. Sampai saat ini ya, ketika kita berbicara masalah sampah, memang ini sudah menjadi bukan menjadi rahasia umum ya. Semuanya memang, insya Allah satu Indonesia memang permasalahan memang ada di sampah. Salah satu terobosan dari Papesa apa ini sekarang nih Pak? Karena saya tahu jenengan banyak terobosan yang ada di jenengan, sampai jenengan sampai purna masih belum kesampaian. Nah, ini adalah salah satunya mungkin di Papesa ini Pak. Apa Bapak? Ya, terima kasih. Sebenarnya ini niatan lama, tapi barangkali ini sudah waktunya untuk semakin semangati, sudah waktunya untuk lebih diniati dan juga dikonkretkan, yaitu kita di Papesa ini berkerinduan, nantinya di Raperda itu, kemudian nanti juga ada perkada, peraturan kepala daerah tentang zero waste event. Zero waste event ya, artinya bagaimana Kota Probolinggo bisa menginisiasi bersama masyarakat ini ya, ketika melakukan satu aktivitas, ketika ada event ya, bahwa event sebelum diselenggarakan kondisinya bersih, kinclong dan sebagainya, jalan, lapangan dan sebagainya, kemudian event diselenggarakan. Nah, bagaimana bisa dibangun semangat ketika selesai event ini tidak ada sampah lagi yang berserakan. Itu Pak ya, jadi zero waste event. Sederhana aja seperti misalnya Kecamatan Kanigaran, kantor Kecamatan Kanigaran melakukan aktivitas sosialisasi, entahlah sosialisasi stunting atau sosialisasi apa, masyarakat berkumpul. Sebelum pelaksanaan dilakukan kelihatan bersih, pasti bersih ya, kinclong dan sebagainya ya. Bagaimana ketika masyarakat datang, masyarakat sudah terbekali. Jangan sampai saya datang di suatu tempat, saya meninggalkan sampah. Ini akan menjadi catatan ya, sehingga ketika selesai sosialisasi, selesai event, tetap kondisinya tetap bersih, kinclong ya. Artinya ini bisa ditempuh dengan beberapa alternatif, beberapa tindakan. Pihak kecamatan sendiri menempatkan sarana prasarana yang memadai, ya, sehingga ketika ada yang ngemut permennya kemut, bungkusnya ini bisa ditempatkan, tidak dilemparkan, ya. Atau pengunjung yang datang ini dari rumah sudah terbekali melalui RT RW membawa tas
kresek sendiri atas apapun lah. Ketika beraktivitas minum air mineral, gelasnya dimasukkan tasnya, tidak dilempar. Ketika makan snack dan sebagainya, bungkusnya tidak begitu saja dilempar, tapi ditempatkan. Bisa bawa sendiri, bisa ditempatkan yang disediakan. Saya kok merasa optimis suatu saat bisa diwujudkan zero waste event. Syukur kalau Kecamatan Negara memotori. Siap. Wah. Pak Camat sekali lagi ini calonnya banyak dari mana? Jadi seperti di Maramis. Ya. Saya sore jam 4 kondisinya seperti apa? Di foto nol. Kondisinya di foto bersih. Semua tokoh masyarakat yang pedagangnya diajak lihat ini bersih ya. Iya. Petugas daerahnya ya bersih ya. Ya. Sudah jam 5 mulai aktivitas, jam 6 aktivitas, jam 7, 8, jam 9 kita lihat lagi seperti apa. Ya. Kita lihat seperti apa. Masuk. Kalau ya tentunya ini berproses. Mungkin minggu pertama masih 5% penurunannya. Minggu kedua mungkin 10%. Tapi saya yakin suatu saat bisa turun. Jadi jam 4 kelihatan bersih, jam 10 tetap kondisi bersih. Karena ada semangat, petugasnya juga selalu ready, sarana persnya cukup memadai. Yang datang sudah terbekali. Aku tekan nang Maramis, Taman Maramis, aku tak nggawa dana. Gitu. Apa sing tak pangan, apa sing tak ombe, saya masukkan di sini, saya bawa pulang, saya tempatkan di rumah. Ya ini kerinduan ada zero waste event. Siap. Kapan terjadi itu urusan nanti, tapi yang penting dimulai. Siap. Wah. Ini yang pasti akan menjadi sebuah catatan Pak Budi Kris ya. Jadi memang benar zero waste event ini memang harus diterapkan mulai sekarang kan gitu loh. Itu kan sebagai pembelajaran untuk kita peduli dan sadar akan sampah kan seperti itu ya. Insya Allah ini akan kami sering sosialisasikan pada waktu adanya kegiatan, baik itu kegiatan di pendopo atau mungkin yang di luar atau yang di outdoor itu. Insya Allah tidak terlalu salah juga. Jadi begitu ada kegiatan dari awal sudah disampaikan. Siap. Bapak Ibu saudara di sini ada tempat sampah. Siap. Nanti kalau dengan minum makan ya bungkusnya tolong ditempatkan. Atau jenengan sudah bawa sendiri. Ya itu selalu digaungkan. Ya. Nggak usah lama-lama sih Pak Budi Kris. Jadi ini kan kita mau live ya. Buat Pak Lurah yang ada di Kecamatan Kanigaran, Lurah Kanigaran, Lurah Kebonsari Kulon, Kebonsari Wetan, Sukoharjo, Tisno dan Curah Gerinting, tolong dicatat ya. Jadi ada sebuah program yaitu Zero Waste Event. Jadi zeronya. Jadi apa sih seperti yang disampaikan Pak Budi. Nah hari ini kan ada kegiatan di Sukoharjo. Kalau awalnya bersih, pulangnya harus bersih, tidak ada sampah yang berserakan di itu. Nah bawanya kemana? Bawa sendiri-sendiri gitu Pak ya. Nah ini tolong dicatat. Karena yang pasti ini salah satu inovasi yang memang bermanfaat dan berguna gitu loh. Nggak ono salah ya kan seperti itu Pak ya. Bahasanya kan seperti itu. Ya dan inovasi ini tidak dilakukan oleh satu orang dua orang. Dilakukan bareng. Iya. Oleh siapa? Oleh Jamu Copi. Banyak sih Pak ya. Jadi buat perangkatnya juga enak dan nyapu, nggak berseni. Seperti kalaupun ada petugas kebersihan ya tinggal kalau sudah terkumpul dipilah-pilah semuanya tinggal ngambil aja kan seperti itu. Nah ini jangan percaya kalau sampai Pak Budi Kris ya. Kira-kira kalau podcastnya jangan 1 bulan sekali atau berapa? Maksudnya jangan 1 kali Pak Budi Kris. Siapa yang mengatakan 1 kali? Tidak ada yang mengatakan 1 kali. Iya. Tolong diambil berapa bulan sekali. Nah harapannya dengan PPT ini sebenarnya gini Pak, kita biar nggak ini ya Pak. Ketika kita mau podcast, sebetulnya kita buatkan video profil sebetulnya. Jadi seperti itu. Jadi kapan-kapan kami diundang lagi atau kita yang ngundang ketika ada sebuah kegiatan memang di outdoor aja. Jadi kalau di outdoor kan lebih santai, lebih enak ya. Siap. Pasti ngopi sama dang gorengnya pasti kafe kan seperti itu. Karena di sana sih. Ya, ini kan sebuah edukasi ya warganet konco ngopi. Asli edukasi. Saya nggak tahu jadinya tahu gitu loh. Mas Arudin, kita mungkin sudah waktunya agak mepet. Jadi sebetulnya kalau di podcast itu memang paling enggak kita 30 menitan ya. Karena nggak terasa. Aku nggak terasa. Jadi beberapa narsum Bu konco ngopi itu ya. Kalau Mas aku suwe-suwe Mas, pin jalur berapa menit Pak? 20 menit. Ternyata sampai 60 menit.
Mas kok udah proses Mas. Jadi, karena yang pasti setelah ini kita akan nyoba sama Pak Sinten? Pak Dani ya. Pak Dani ya, ini salah satu ini ya salah satu praktisi juga ya, apa ya? Pak Dani ya. Pak Dani. ASN di DLH. Iya. Itu nanti kita nyoba ngorek sekalian ngulik apa sih yang menjadi harapan dari Pak Pesa, nanti kita langsung gayung bersambut kan seperti itu ya. Bukan klarifikasi loh Pak ya, enggak, cuman gayung bersambut kan gitu. Oke, Pak Saifuddin monggo, mungkin ada yang disampaikan terkait tema untuk tahun ini kan memang tuntaskan sampah kan seperti itu ya. Sampai saat ini sudah apa sih kegiatannya, rangkaian kegiatannya? Jadi terkait dengan rangkaian kegiatan HPSN di 2003 ini sudah banyak beberapa kegiatan yang sudah kita lakukan, termasuk bersama Pak Budi waktu itu kami berkesempatan untuk RDP ya, rapat dengan Komisi 3 DPRD yang saat ini sedang menginisiasi untuk menyusun draft raperda, sehingga kami mewakili masyarakat ya memberikan masukan, mudah-mudahan ini bisa menyempurnakan raperda yang akan disusun ya. Itu kemudian kami juga berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kemarin kita mengadakan gerakan ya, gerakan pekan tanpa kantong plastik. Jadi ada beberapa toko, puluhan toko, lebih berapa ya kira-kira? Mungkin ada 30 toko ya. Itu kita bagikan banner yang berisi bahwa toko tersebut dalam pekan ini tidak menyediakan lagi kantong plastik, sehingga diharapkan ini mulai terbangun budaya bagi masyarakat ya, pengunjung, pembeli dan seterusnya itu membawa kantong dari rumah. Jadi tidak lagi kemudian belanja tidak bawa apa-apa, pulang dari toko bawa tas kresek besar, dalamnya ada tas kresek sedang, ada lagi tas kresek kecil yang semuanya itu berpotensi menjadi sampah. Dan kami juga mengawali Bapak, kami terbiasa sekarang saya membawa kantong seperti ini. Ini adalah pengganti kantong kresek, sehingga saya kalau ke toko tidak lagi perlu minta kresek. Karena ini bisa mungkin bertahan lama banget. Ini terbuat dari parasit yang bentuknya seperti tas kresek ya. Itu memproduksi ini Bapak. Produksi di situ? Iya, ini produksi kebetulan bersama kami. Ini dalam rangka juga kita membangun budaya untuk membawa kantong dari rumah. Jadi tidak kemana-mana tadi itu pulangnya pasti bawa kantong, bawa banyak dan sampah. Jadi itu terus kemudian ini bagian edukasi untuk pekan kantong plastik ya. Dan kami juga rencana bersama DLH juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat di hari Minggu ya Pak Dani ya, di tanggal 5 juga kami akan memberikan award ya, penghargaan bagi salah satu toko yang sudah menjadi pelopor. Jadi ada toko yang sudah hampir 3 tahun itu tidak melayani pemberian kantong plastik. Jadi pembeli silakan mencari jalan keluarnya sendiri. Jadi diupayakan bawa kantong dari rumah. Kalau nggak ada paling hanya dikasih tali, diikat barangnya, suruh bawa pulang gitu. Gitu ya. Ini memberikan penghargaan karena beliau bisa. Artinya mestinya toko yang lain bisa melakukan hal ini. Kira-kira begitu Bapak. Oh, ini salah satu terobosan atau inovasi dari Pak Pesa. Tapi bukan Pak Pesa, kayaknya Bank Sampah Kenari ya yang di situ ya. Pak Pesa juga ada. Tapi sudah produksi nih kalau Pak Pesanya. Pak Pesa juga sudah di hari HPSN tahun 2022 ya kemarin. Kami juga memberikan souvenir kepada peserta Sarasehan waktu itu dengan memberikan kantong praktis seperti ini, tas lipat ya. Oh, gitu, tas lipat ya. Iya. Pak, kalau ada Sarasehan kita diundang dong Pak Yeko. Jadi kita salah satu kita akan menjadi motor untuk peduli sampah. Kita jadi motor, jadi tim dari Salam Channel termasuk di Kecamatan Kanigeran. Kita akan terus berusaha untuk mensosialisasikan kegiatan apa yang menjadi kegiatan dari Pak Pesa. Jadi tetap kalau kami diundang ya. Jadi jadi kita akan kita bantu karena insya Allah nanti banyak yang akan menjadi viewernya. Jadi iya seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Pak Saifuddin? Mungkin cukup itu Pak Budi.
Salah satu solusi pada waktu ini ya, jadi buat warganet atau konco ngopi ini adalah salah satu rangkaian kegiatan dari HPSN tahun 2023 tuntaskan. Jadi ada pekan tanpa kantong plastiknya ini, jadi ternyata ada tas lipat. Nah, ini salah satu inovasi yang mungkin bisa dicontoh di masing-masing kelurahan tentunya, atau mungkin di salah satu paguyuban komunitas yang peduli sampah ini juga akan menjadi contoh ya. Jadi ini kalau mau dijual berapa Pak? Sampai berapa sih Pak? 20.000. 20.000. Wah, yang Bisa 1 tahun lebih ini. iya bisa 1 tahun lebih. Ini belinya di mana Pak? Ada di Papesa? Di Papesa ada. Di Bank Sampah di Bank Kenari Sampah ada. ada, iya. Oh gitu. Yang ada Bank Sampah di kalau di Kecamatan Kanigara di mana Pak Yeko? Ada. Bonsai Kulon ada? Serius Bonsai Kulon ada? Ada ya? Oh iya. Ada ternyata Pak. Iya, anggota Papesa kan ada di mana-mana. Iya. Oh. Buat warganet orang Kecamatan Kanigaran, warga Kecamatan Kanigaran yang ingin membutuhkan tas lipat, nah tas lipat seperti ini atau kantong yang biasanya untuk belanja, nggak usah jauh-jauh. Ternyata di Kelurahan Kebonsari Kulon, Papesa, Kelurahan Kebonsari Kulon ada. Yang di RW itu Pak ya? Bu Buning bukan? Di mana? Bu Yuni. Oh yang di Gang Jala. Oh di Gang Jala. Oh Bu Yuni. Oh. Karena kan banyak kalau di Kebonsari Kulon tuh memang banyak Pak. Oh, banyak ya. Banyak ada bank sampahnya banyak, terus peduli sampahnya, sampah berkah juga banyak. Iya. Kalau nggak salah kemarin juga dari Kelurahan Kebonsari Gerpes ya, Kebonsari Kulon juga mendapatkan salah satu nominator. Nah, itu menjadi inovasinya Kelurahan Kebonsari Kulon. Pak Budi, saya terakhir mungkin ada yang disampaikan. Nah, ini mumpung maaf ya. Ini mumpung Pak Budi berada di luar dari ranah pemerintah ya. Walaupun masih keluarga pemerintahan ya, dalam artian apa sih Pak yang ingin diharapkan dari pemerintah Kota Probolinggo yang sebetulnya sampai saat ini memang sudah konsen sama lingkungan hidup termasuk di dalamnya sampah. Sebetulnya apa sih keinginan Pak Budi Kris ya, harapannya kepada pemerintah Kota Probolinggo terkait Papesa atau mungkin permasalahan sampah yang ada di Kota Probolinggo? Ya, jadi terima kasih ya untuk sekali lagi untuk copi-copi. Salam channel ngopi pintar dan santai, ngopis ya. Ngopis. Jadi ini kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua bahwa pengelolaan sampah di Kota Probolinggo ini dan juga di tempat-tempat yang lain tentunya ini sekali lagi bahwa masing-masing hendaknya komitmen konsisten dengan yang menjadi kewajibannya, yang menjadi tugas panggilannya. Artinya pemerintah kota melakukan apa sih? Ya tentunya di Perda ini juga sudah diatur. Nah, bagaimana yang harus dilakukan oleh pemerintah kota? Ya tentunya sampai saat ini pun juga sudah melakukan. Ya dengan adanya Raperda yang baru nanti bagaimana tanggung jawab pemerintah kota, penyediaan sarana prasarana, kemudian juga penegakan aturan dan juga pengalokasian anggaran untuk kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Nah, di sisi lain yang sekali lagi pilar yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana keperansertaan masyarakat ini, partisipasi masyarakat ini, ya dalam kerangka ya kalau kita sepakat mencintai kota kita, we love city, we love Probolinggo. Ayolah melalui pengelolaan sampah, mengurangi dari rumah masing-masing, dari sumber sampah. Ya kita yakin bahwa kota Probolinggo akan bisa menjadi kota yang hebat dan handal. Amin, amin. Sekali lagi tema PSN tahun 2023 adalah tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi sekali lagi kembali lagi bahwa tuntas kelola sampah, mengelola sampah ini untuk mesra, untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi sekali lagi ayo kita lakukan bareng-bareng bersama dengan gembira, dengan sukacita. Dan saya mengistilahkan dengan STIR, STIR. Apa itu Pak? STIR. Iya, STIR ya. S semangat. Semangat, oke. Ya, semangat. Oh, no, semangat. Iya. T-nya tulus. Ya, kita lakukan kelola sampah dengan tulus. Iya. Ya. Kemudian I-nya ikhlas. Oh iya. Ikhlas. Jadi mengelola sampah, tuntas kelola sampah untuk kesejahteraan masyarakat kita lakukan dengan semangat, dengan tulus, dengan ikhlas. Dan R, rendah hati. Yo. Enggak usah pamer-pamer, ikhlas tak lakoni iki lho. Tapi
silent tapi melakukan. Ya. Benar. Iya. Dan ini saya yakin sangat mungkin dimotori oleh Kecamatan Kanigara melalui cobi-cobinya. Terima kasih. Salam channel. Dan buat Kopi seperti yang disampaikan oleh dua orang narasumber buat dua orang konco ngopi yang sudah hadir di sini, dan beliau adalah pakar-pakar yang memang sudah ada di bidangnya, termasuk dari Bapak Saifudin sebagai Ketua Papesa Kota Probolinggo, dan ada Bapak Dr. Insinyur Budi Kristianto. Nah, ini beliau siapa sih yang tidak mengenal beliau, tidak diragukan lagi sepak terjangnya bahwasanya ketika kita berbicara masalah sampah, ayo mulai dari sekarang, mulai dari rumah, dan semuanya memang harus ada setir. Wah, semangat, tulus, ikhlas, rendah hati. Wah, jadi nggak usah action ya. Jadi actionnya biasa aja, tapi memang harus rendah hati. Yang penting yang penting semangatnya harus jelas, ini harus terbentuk. Wah, seperti itu nggak Pak Budi Kris nggak? Sekali lagi Bapak, ini memang kita dibatasi oleh waktu sebetulnya. Karena yang pasti habis ini kita nanti nyoba dari. Bukan waktu yang membatasi, Pak. Kita sendiri yang membatasi. Pak Fernya sekali lagi Bapak ya, Pak Saifudin dan Pak Budi Kris, kami diundang, boleh kapan-kapan, monggo silahkan. Yang pastinya kita akan siap. Jadi karena kan ngobrol-ngobrol ini kan memberikan sebuah edukasi. Nanti insya Allah ketika ada kegiatan yang mungkin ada di pihak kelurahan, kami akan mengundang. Jadi seperti itu. Sebenarnya buat siapa sih? Buat Kota Probolinggo yang hebat dan handal. Buat Konco Ngopi, ini adalah sebuah podcast. Sekali lagi, ini ada sebuah edukasi Pepi. Jadi bahwasanya ada edukasi apa sih yang disampaikan oleh Bapak narasumber atau Konco Ngopi. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada guyonan kami yang baik sengaja atau tidak sengaja, kami sekali lagi mohon maaf. Dan nanti apabila ada sebuah saran yang ada di kolom Facebook, nanti akan kami sampaikan oleh secara off air, karena yang pasti hari ini kita juga ada beberapa yang menjadi konco ngopi atau narasumber. Sekali lagi Pak Budi Kris, Pak Saifudin, terima kasih atas kerawuhannya. Ini sebuah ekspektasi kami ya. Wah, sudah hadir beliau-beliau. Sekali lagi kami mohon maaf ya apabila ada sajian dan penyajian yang agak berlebihan kurang berlebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Dinas Lingkungan Hidup. Selamat datang Mbak. Saya ngomongin Mas Opa iki nanya. Ya terserah. Pak, kalau jenengan di sana ada ngontel kan? Ya, kalau di sini kita ada ngopi ya. Jadi ngopi ngontel namanya. Oke, selamat datang di Studio Salam Channel. Ya, terima kasih. Pak, jadi kita mungkin sedikit aja ya, karena adanya sebuah korelasi nantinya antara Papesa dengan DLH sebagai salah satu mitra kerja. Kalau nggak salah ya, Papesa itu salah satu mitra kerja dari DLH. Harapannya seperti apa sih? Nggih. Pak Dani, Pak Dani ya? Pak Dani. Ini dokter ya? Enggak. Pak Dani. Jadi yang pasti Papesa sebagai mitra kerja. Ya, sebagai mitra lingkungan hidup. Mitra lingkungan hidup. Sebetulnya sepak terjangnya sudah tidak diragukan lagi sebetulnya Pak ya. Sampai saat ini sebetulnya diuntungkan kan sebetulnya kalau ada Papesa itu ya. Iya, jadi Mas kita dibantu lah. Gitu ya. Pemkot ini dibantu oleh ada beberapa mitra LH yang saat ini masih aktif. Jadi ada, kalau yang fokus di sampah ini ada Papesa, kemudian ada KPL juga, kemudian ada Formalis itu kalau mungkin sahabat Cobi Konco Ngopi tahu di Amsterdam di Wanger itu dibersihkan, dijadikan wisata itu Formalis. Jadi ada apalagi ada Komtari ya, jadi masing-masing
ada memiliki fokus ya. Ya, yang sampah ini Papesa ini yang lebih fokus ke sampah. Oh gitu ya, Papesa ya. Papesa ini. Tapi memang ada beberapa mitra dari lingkungan hidup, semuanya ada semua ya. Ya, ada kita ada beberapa mitra LH yang. Oh gitu. Kalau Mas Dani ini di bidang apa Mas? Saya di bidangnya P2KLH. P2KLH dan pencemaran kerusakan lingkungan hidup. Oh gitu ya. Lingkungan hidup. Masalah-masalah yang pokoknya pencemaran langsung ketemunya sama jenengan ya. Oke. Dan yang pasti buat warganet beliau sekarang ada di di fungsional ya. Fungsional. Jadi penyelenggaraan ini pokoknya tentang masalah pencemaran kalau ada sebuah perusahaan atau mungkin rumah tangga yang lingkungan yang lainnya nanti akan ketemu Mas Dani. Mas, programnya ke depan apa sih Mas? Kalau untuk DLH untuk terkait dalam pengurangan sampah ataupun pencemaran lingkungan ke depannya apa sih Mas? Ya. Jadi mungkin saya kembali mundur dulu ya. Iya, siap. Sebelum bicara masalah pemilahan itu yang mungkin saya setiap saat kadang ada kunjungan sekolah itu mesti saya sampaikan di awal itu adalah bahaya membuang sampah sembarangan. Jadi kalau sampah organik dibuang sembarangan, ya misalnya sisa makanan atau sayur, itu nanti ada mengundang lalat, penyakit, dan itu sudah tahu ya. Sehingga karena itu sampah organik itu bau dan segala macam, memang sebagian besar ya masyarakat kita itu sampah organik dibuang di tempat sampah, dibawa ke TPA. Nah, TPA kita itu alhamdulillah sudah dirancang sanitary landfill. Jadi tapi karena sanitary landfill itu membutuhkan dana yang cukup untuk bisa mempertahankan sistem. Kalau sampah organik ini langsung dibawa ke TPA ditumpuk begitu saja dengan namanya itu open dumping ya. Kalau cuma ditumpuk itu akan terjadi bencana. Contohnya 2005 itu di Cimahi, di Jawa Barat ya. Iya, itu TPA-nya meledak. Hujan deras, sampah organik itu kalau pembusuk itu mengeluarkan gas metan. Meledak, 2 kampung hilang dari peta, 157 orang tewas. Dan kejadian ledakan di TPA ini ini adalah latar belakang Kementerian LH mencanangkan HPSN ini. Jadi HPSN ini dilatar belakangi oleh TPA yang meledak di TPA Lui Gajah namanya. Jadi ngerti. Tanggalnya sama 21 Januari. Nah, sekarang yang organik, yang anorganik bagaimana? Anorganik plastik, bungkus-bungkus kertas segala macam. Kita masih banyak jumpai ya orang nyetir, kemudian buka jendela, buang sampah, ya, atau puntung rokok. Itu sampah-sampah plastik ini sebenarnya efek jangka panjangnya lebih berbahaya daripada sampah organik. Nah, jadi kalau masih utuh bentuknya dia itu akan nyumbat ya, hujan kebawa ke sungai, jembatan got-got itu nyumbat segala macam sehingga menimbulkan banjir. Nah, tapi plastik ini lama-lama akan rapuh, jadi bukan terurai ya. Ya mungkin kita selama ini pemahamannya plastik lama terurai sampai ratusan tahun. Itu salah sebetulnya. Sebenarnya bukan terurai, tapi hancur. Oh, hancur. Hancur jadi kecil-kecil itu masih plastik. Contoh gampangnya yang bisa kita amati, semakin tipis plastik itu kan semakin gampang hancur ya, semakin rapuh. Tas kresek, kadang ada tas kresek yang hitam itu itu lama-lama kan jadi ngepul gitu ya. Iya benar. Nah, itu hancurnya tetap plastik. Oh iya benar. Nah, kalau ke tanah bisa masuk ke, semakin hancur semakin kecil ukurannya bisa masuk ke tanaman, ke sungai bisa masuk ke ikan, bisa masuk ke laut juga begitu. Bukan terurai sebetulnya kalau sampah plastik gitu ya. Itu pemahaman yang salah sebetulnya kalau mungkin dari orang-orang. Jadi makanya selalu ya ini kepedulian keprihatinan tingkat nasional ya, selalu yang disoroti adalah sampah plastik di laut. Karena ketika hancur bisa masuk ke ikan, ikannya dikonsumsi manusia. Di negara manapun yang ini ya, yang jadi sampah plastik kalau
kita sebisa mungkin harus daur ulang. Seperti tadi bank sampah, Iya, Bapesa punya Bapesa. bank sampah, kami juga ada bank sampah induk, kami juga punya sampah bank sampah unit. Ketika itu misalnya ada plastik yang tidak bisa didaur ulang, itu harus berakhir di TPA. Iya, terakhir kan ya. Terakhir, ya. Endingnya ada di TPA kan ya. Jadi harus di situ, hancur di situ, sudah nggak boleh kemana-mana. Nah, jadi memang yang peduli itu yang pertama sekali, yang paling basic mungkin ditanamkan ke anak-anak itu tidak membuang sampah sembarangan. Jadi mungkin kalau di dunia ini mungkin yang paling peduli sampah kita amati mungkin ya negara Jepang ya, masyarakat. Ya. Kalau yang kita tahu ada event sampai di Qatar sepak bola, mereka bawa Ya. kantong sampah munguti. Itu yang sempat viral gitu ya. Ya, dimanapun mereka selalu ini, mereka mesti bawa tempat sampah, kantong plastik gitu ya. sampah sendiri. Ah. Karena mereka mungkin ya di masyarakatnya memang sudah teredukasi dari kecil harus begitu. Itu kita jadi itu sebenarnya bisa dan kita juga pasti bisa. Iya. Ya cuma kami terus mengedukasi bagaimana agar masyarakat ini peduli sampah. Tapi setelah peduli sampah, tentunya kalau sampah ini semuanya kita bawa ke TPA. Tadi yang disampaikan Pak Budi tadi, Iya. Pak Budi Kris. Kita TPA kita lahan kita kota cuma punya lahan segitu. Kalau sekarang sudah ada bank sampah, berbagai bank sampah yang aktif, kita sudah banyak yang daur ulang, Bapesa aktif, kami ada UPT pengelolaan sampah namanya, UPT di pengelolaan sampah itu bank sampah. Unit kami juga aktif. Itu yang masuk ke TPA sampah setiap hari masih hampir 70 ton. Setiap hari 70 ton. Setiap hari. Berarti kalau kita kalikan 1 bulan paling nggak 30 Iya, 2100. 2100. Makanya sekarang sudah ada 3 sel. Buka sel cepat penuh, buka sel cepat penuh. Gitu. Iya. Itu. Nah, jadi kemudian pentingnya memilah sampah itu supaya kita punya TPA. Iya. Kalau sampai penuh kan kita nggak punya TPA. Dan lagi plastik itu sebenarnya masih banyak yang bernilai ekonomi tadi yang disampaikan. Organik pun sebenarnya juga kita masih bisa bernilai ekonomi juga. Misalnya biopori atau komposter, sampah organiknya kita komposkan, kita juga punya kompos sendiri, nggak punya beli sebenarnya seperti itu. Sebetulnya Mas Dhani, kalau kami belum tahu ya, yang yang dikumpulkan di TPA itu sebetulnya sampahnya sampah khusus ya sebetulnya, kalau boleh jujur ya. TPA itu kalau di luar negeri istilahnya landfill ya, bahasa Inggrisnya. Itu seharusnya cuma untuk sampah residu kan harusnya ya. Tapi di Probolinggo semua sampah. Masyarakat semua sampah jenis rumah tangga itu langsung taruh di keranjang depan, langsung diambil sama Pak tukang gerobak sampah, ya akhirnya ke TPA. Oh gitu. Harusnya memang TPA itu bukan untuk yang bukan pembuangan akhir semuanya sampah. Sebetulnya gitu ya. Sebenarnya untuk residu aja yang memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Gitu. Kalau benar-benar residu sebenarnya kalau perkiraan kami paling sehari itu ya cuma 1 ton 2 ton. Gitu ya. Kalau itu murni residu. Ini sekarang kita 70 ton tiap hari. 70 ton, hampir 70 ton tiap hari. Dan buat warganet, ini sebuah edukasinya bahwasanya sebenarnya TPA itu bukan tempat pembuangan akhir segala sampah, semua sampah. Maksudnya ya ayo dimulai hari ini. Jadi tolong sampah untuk yang di rumah tangga harus kita pilah. Harapannya apa sih sebetulnya tukang sampahnya biar nggak ini ya, biar nggak asal angkut langsung dibuang di sana sebetulnya. Jadi ya memang ada TPS, jadi tempat pembuangan sementara itu ada, itu nanti yang akan dipilah. Nah dari situ terus nanti yang memang yang harus mulai sekarang belajar untuk pemilahan dan pengumpulan sampah yang seperti itu. Mungkin Mas Dhani ada lagi yang mau disampaikan Mas Dhani? Ya, jadi kalau untuk momen HPSN ini tadi yang pertama mungkin yang mengenai perda tadi ya. Jadi kami bisa informasikan bahwa DPRD kita itu menginisiasi perda. Nah, kami juga ada muatan-muatan. Harapan kami yang titip itu
Perda yang 2010 itu Tentang tentang pengelolaan sampah itu sanksinya langsung kalau orang buang sampah sembarangan langsung pidana 6 bulan atau denda 50 juta. Oh itu ya. Harapan kami itu bisa bertahap. Jadi sanksi administrasi dulu, kalau berapa kali nggak kapok baru ke pidana, nggak langsung pidana. Sehingga kemarin itu mungkin ya nggak tega juga mau menegakkan perdanya. Kemudian yang kedua soal HPSN ini mungkin bisa kami informasikan, kami ambil besok tanggal 3 kami akan nyoba, tanggal 3 itu kami sarasehan dulu beserta petinggi-tinggi, kemudian tanggal 5-nya kami nyoba edukasi di Pasar Tugu, karena Pasar Tugu di alun-alun itu, Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu ya, yang CFD itu terutama pasar yang Minggu pagi itu kan rutin tiap hari. Itu kami nyoba kami formulasikan bagaimana caranya supaya tadi impiannya Pak masyarakat yang dibagi Pak Budi Kristal kan ada event yang Zero waste event. Jadi memang itu kami pingin juga pada program itu bagaimana tanggal 5 kemudian seterusnya supaya CFD ini, Pasar Tugu ini, Pasar Minggu Pagi ini bisa jadi percontohan event, jadi ajang kami untuk memformulasikan bagaimana caranya menciptakan event yang bersih. Oh gitu ya. Ya, pagi bersih, siang bersih. Kalau sudah bisa, harapannya bisa tinggal mereplikasi ke event lain. Wah, ini salah satu nantinya ada salah satu yang mungkin nanti yang akan diterapkan dari DLH bersama dengan Pak Pesa seperti yang disampaikan oleh Pak Budi Kris, bahwasanya untuk program Zero Waste Event jadi atau semua kegiatan yang memang harus sudah bersih, yang nantinya akan yang menjadi yang akan menjadi percontohannya yaitu pada waktu event atau pasar Minggu pagi yang ada di alun-alun. Nah, bersama Pak Pesa dan DLH nanti akan mencoba sebetulnya seperti apa sih yang harapannya nanti bisa enggak kan seperti itu kan Mas ya. Nah, karena itu adalah sebuah karena proses pembelajaran kan butuh waktu memang kan Mas Dani ya, butuh proses yang enggak semudah itu, tapi ya kalau enggak sekarang kapan lagi yang kalau memang kita mulainya gitu. Jadi termasuk seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dani juga nantinya akan menggodok ini dari DPRD bahwasanya untuk Perda yang 2010 itu jadi penegakan perdanya itu memang sudah nantinya akan mau dijalankan kan seperti itu ya. Tapi produknya sudah ada Mas ya. Sudah ada 2010 ya. Draftnya sudah ada. Kalau yang 2010 sudah ada. Ini sekarang Perda ini Dewan ini menginisiasi Perda baru. Jadi yang lama dicabut Perda baru. Oh gitu. Okay. Ya ini kalau terkait sama Perda sebenarnya bukan sebuah punishment, tapi sebetulnya hikmahnya adalah bagaimana masyarakat mau sadar bahwasanya sampah itu memang masalah kita semuanya. Jadi bukan hanya masalah pemerintah, masalah negara, tapi sampah ini permasalahan kita semuanya, mulai dari warga, bagaimana mindset kita yang harus dibangun. Sampah ini begitu, karena memang ada beberapa contoh kasus yang termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas Dani, ketika TPA-nya sudah membludak, sudah di ambang batas, apa sih yang akan terjadi? Nah itu ya harus kita pikirkan semuanya. Sekali lagi sampah memang bukan masalah negara atau masalah pemerintah, tapi sampah adalah masalah semuanya yang memang solusinya harus bersama-sama untuk kita sadar sampah. Jadi bagaimana kita pengelolaan sampah yang baik dan benar. Tanggung jawab bersama. Wah, itu yang saya lupa, tanggung jawab bersama. Jadi permasalahan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Apa sih arti pemerintah apabila tidak didukung oleh warga atau masyarakat kan seperti itu. Percuma dia ngoyak-ngoyak kalau seperti itu nggak jalan. Nah, seperti itu. Kita hanya mengakomodir tapi warganya dewe koyo ngono. Mari kita gugah seperti apa yang disampaikan oleh Mas Dani selaku di perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup. Ayo mulai sekarang semuanya kita wujudkan untuk
bukan hanya Indonesia bebas sampah tapi Probolinggo bebas sampah. Harapannya kan di sana kan Mas ya. Kalau tahun kemarin kan Indonesia bebas sampah. Kalau bebas sampah sih nggak mungkin kan seperti itu. Ya kita kurangi sedikit demi sedikit karena memang itu akan membutuhkan sebuah proses. Oke. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Dani? Ya, itu mungkin dari saya. Siap, nggak? Dan sekali lagi Mas Dani, terima kasih sudah hadir di sini menemani Konco Ngopi di sini. Ini sebuah edukasi. Jadi salam buat teman-teman di DLH dari tim-tim ngontel. Wah, ini kita bermitra sebetulnya sama tim-tim ngontel itu podcastnya DLH. Jadi ya mohon maaf kalau memang sajiannya seperti inilah gitu loh dan tidak sesuai harapannya. Sekali lagi buat warganet dan buat Konco Ngopi, buat Facebooker yang ada di semuanya Badak Kanigaran atau di Kota Probolinggo, sekali lagi kami mohon maaf. Ini adalah sebuah podcast Pepi, hanya sebuah edukasi dan nantinya yang menjadi harapan dari DLH, pemerintah Kota Probolinggo khususnya DLH dan juga bermitra dengan Papesa, harapannya adalah yuk kita bangun kepedulian sampah. Sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.